Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah mendapatkan metode pengendalian waktu dan pencerahan tentang keabadian Kaisar, Xiaoyan akhirnya mendapatkan arah tujuannya menjadi keabadian. Detak jantung Xiaoyan semakin cepat. Dengan penggabungan kekuatan keabadian ini, seluruh jantungnya berubah menjadi emas. Pada saat yang sama, kekuatan keabadian di sekitarnya melonjak dari kampan dan mengalir ke dalam jantungnya. Xiaoyan masih duduk bersila. Saat ini rasa keagungan terpancar dari tubuhnya dan momentumnya berubah drastis. Sepertinya satu pandangan di mata itu bisa melihat akhir zaman. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan energi dunia yang awalnya ilusi baginya. Meskipun Ratu telah membicarakannya dan banyak mendengarnya, dia tidak pernah merasakan keberadaan energi dunia. Pada saat menerobos keabadian Kaisar, Xiaoyan akhirnya merasakan keberadaan energi dunia dan keberadaan ini tidak dalam substansi. Seperti kekuatan keabadian dan energi sumber yang dapat ditampilkan dengan jelas. Sebaliknya, energi dunia terintegrasi ke dalam kehendak Xiaoyan dan jiwa dapat dengan jelas merasakan keberadaan energi dunia. Keabadian Kaisar yang selalu membuat penasaran, Xiaoyan juga mengungkapkan tabir aslinya saat ini. Meskipun Xiaoyan memiliki avatar abadi, namun Xiaoyan tidak dapat memahami keabadian avatar. Avatar keabadian ada di tangan Xiaoyan. Dan itu tidak lebih hanya boneka untuk membantunya bertarung. Sebelum dia benar-benar memahami kehendak keabadian, avatar keabadian tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Sebagian besar pertempuran dilakukan dengan kekuatan keabadian. Dan penggunaan kekuatan keabadian sebelumnya mungkin bukan kekuatan keabadian yang sebenarnya. Kekuatan keabadian berbeda dengan energi sumber. Kekuatan semacam ini mengandung aturan langit dan bumi. Jadi itu sangat kuat, gumam Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan merasakan kekuatan keabadian di dalam jantungnya. Benar yang dikatakan oleh Ratu, ternyata terobosan keabadian membutuhkan energi dunia. Ucap Xiaoyan lagi sambil berpikir di dalam hatinya. Sumber energi dapat diperoleh dengan memperjuangkannya atau dengan memenangkan kekayaan langit dan bumi. Sedangkan energi dunia, ini adalah ilusi dan dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Mengenai masalah kultivasi, Xiaoyan harus meminta nasihat dari sang ratu. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak terburu-buru. Tetapi saat ini dia melihat ke arah pasukan istana pemburu dewa terlebih dahulu. Dan tubuh Xiaoyan tidak bergerak tetapi mata avatar Zuci di sampingnya tampak megah. Melihat Zuci yang tampaknya tidak dalam kondisi serius, semua orang dari istana pemburu dewa mendapatkan kembali vitalitas mereka dalam sekejap mata. Dan mereka semua memandang Zuci yang tergantung di kampan memancarkan aura heroik dengan mata berbeda. Di mana Yuan Wei? Xiaoyan tidak berbicara omong kosong, permusuhan adalah permusuhan. Sebab dan akibat harus berakhir. Di antara kerumunan pasukan istana pemburu dewa, sosok Yuan Wei terbang keluar dan datang ke Zuci. Saat ini dia langsung menangkupkan kedua tangannya dan langsung tunduk di hadapan Zuci dengan rasa hormat. Namun dia belum tahu bahwa orang di depannya saat ini bukan lagi Zuci, melainkan avatar dari Xiaoyan. Ada apa Tuan Istana? Orang ini sudah berada di ujung kekuatannya. Kita bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Ucap Yuan Wei berkata dengan niat membunuh di matanya dan menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Ketika mendengar kata-kata itu, ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh. Dia tidak keberatan dengan niat membunuh terhadapnya. Bagaimanapun dia dan Zuci sejak awal berlawanan. Yuan Wei setia kepada Zuci dan tidak ada yang salah dengannya. Tetapi dia telah membunuh Wuzan dan menghancurkan superstar batang surgawi. Xiaoyan telah berjanji pada Wuzan dan dia harus membalas dendam ini. Aku bukan tuan istanamu, ucap Xiaoyan dengan suara dingin. Setelah mendengar ini, seketika Yuan Wei mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan aneh. Di depannya adalah wajah Zuci dan tidak ada yang berubah. Meskipun penampilannya mirip dan tinggi, ada perbedaan dalam pakaian dan gaya rambut. Yuan Wei telah mengikuti Zuci selama bertahun-tahun.
Tetapi dia sangat yakin bahwa dia tidak akan mengakui kesalahannya meskipun keduanya mirip. Hahaha, Tuan Istana, Anda bercanda. Ucap Yuan Wei bingung tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Apakah kau masih ingat superstar batang surgawi? Ucap Xiaoyan bertanya. Superstar batang surgawi? Ucap Yuan Wei sambil mengerutkan kening menunjukkan tatapan serius seolah-olah dia tidak ingat. Itu adalah nama bintang yang dihancurkan olehmu. Ucap Xiaoyan terus mengingatkannya. Pada saat ini Yuan Wei menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Tuan, aku tidak tahu bintang mana yang Anda maksud. Aku tidak pernah memperhatikan nama beberapa bintang ketika mereka dihancurkan. Kuharap Tuan Istana memaafkanku. Ucap Yuan Wei. Loyalitas pasukan Istana Pemburu Dewa kepada Zuchi sangat mengesankan. Ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Sepertinya orang-orang kuat ini tidak berniat membangkang. Terlihat dari sini bahwa Zuchi memang memiliki standar yang sangat tinggi dalam hal hati manusia. Kau tidak ingat? Ucap Xiaoyan dengan dingin. Mendengar kata-kata itu Yuan Wei menghela napas panjang. Namun segera Xiaoyan berkata lagi. Karena kau tidak ingat, mari gunakan hidupmu untuk menembus dosa yang telah kau perbuat. Ucap Xiaoyan dengan tatapan membunuh. Pada saat yang sama hati Yuan Wei segera menegang. Dia menatap Xiaoyan dengan terkejut. Tentu saja dia bingung. Karena Zuchi tidak pernah terlalu peduli dengan urusan mereka sebelumnya. Selama dia menyelesaikan perintah Zuchi, dia tidak akan peduli tentang mereka menghancurkan bintang-bintang dan itu hal kecil yang tidak penting. Tuan Istana, mengapa begitu? Meskipun bintang-bintang yang aku hancurkan tidak diizinkan oleh Tuan Istana, mereka semua tidak mematuhi perintah Tuan Istana. Dan untuk menjaga otoritas Istana Pemburu Dewa, apa masalahnya dengan 1 atau 2 bintang? Ucap Yuan Wei bertanya. Dia melihat Zuchi dengan bingung. Matanya sangat suram dan dia merasa bahwa Tuan Istana di depannya memiliki perubahan besar dalam temperamen. Namun saat berikutnya sosok Yuan Wei tiba-tiba mundur. Dia menatap Xiaoyan dengan ngeri. Tidak, kau memang bukan Tuan Istana. Ucap Yuan Wei dengan terkejut. Pada saat yang sama Xiaoyan tersenyum. Dia sudah menjawab pertanyaan ini sejak awal. Terlihat sosok Yuan Wei mundur dengan cepat. Dan ketika dia menembak mundur hingga 100 kaki, darahnya tiba-tiba melonjak dan tubuhnya membengkak dengan cepat seolah-olah dia akan meledak. Tentu saja bukan karena dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Tetapi darah jiwanya ada di formasi awan mengubah susunan langit. Setiap orang yang bergabung dengan Istana Pemburu Dewa harus mengorbankan darah dan jiwa mereka untuk formasi ini. Dan darah serta jiwa Yuan Wei juga ada di dalamnya. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki ingatan tentang Zuchi, setelah mendapatkan tubuh Zuchi, dia menemukan hubungannya dengan formasi awan mengubah susunan langit. Dan juga merasakan darah jiwa Yuan Wei. Jadi saat ini Xiaoyan hanya perlu menggerakkan pikirannya. Dan dia bisa menggunakan kekuatan darah jiwa ini untuk membunuh Yuan Wei. Sampai saat ini, Yuan Wei akhirnya percaya bahwa Tuan Istana di depannya benar-benar tidak ada lagi. Dan menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Bajingan, kau menangkap Tuan Istana. Pasukan Istana Pemburu Dewa, Tuan Istana telah mati dan tubuhnya diambil oleh orang ini. Ayo bersatu dan bunuh dia. Ucap Yuan Wei dengan suara yang menggelegar. Segera dia dengan paksa menekan energi dan roh yang berjatuhan dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan yang sedang duduk bersila tanpa menoleh ke belakang. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikan ledakan diri, dia akan bergegas ke Xiaoyan sendiri dan bahkan jika dia mati, dia akan mencurahkan kekuatan terakhirnya pada Xiaoyan. Jika bukan karena kekhawatiran Tuan Istana, kau telah dibunuh olehku sejak lama. Kau seharusnya sudah mati. Ucap Yuan Wei dengan dingin. Saat ini matanya penuh dengan keengganan. Masih ada jarak ratusan kaki antara dia dan Xiaoyan. Dan jarak seperti itu tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan sama sekali. Pada saat berikutnya Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dan tubuh Yuan Wei mengambang lalu langsung meledak. Adapun pasukan Istana Pemburu Dewa lainnya sangat terkejut. Dengan pemandangan ini tidak berani ada yang bergerak sama sekali. Setelah menyelesaikan balas dendam Wuzan, Xiaoyan bergegas menuju ke tanduk naga tempat Ratu berada. Ratu menatap Xiaoyan dengan senyum lembut dan berkata, "Suamiku,
Bisakah kau membentuk kembali tubuh baru untukku? Tanya ratu. Berbicara secara logis selama jiwa tetap hidup. Bahkan jika kekuatanmu turun, kau seharusnya masih dapat membentuk kembali tubuhmu. Xiaoyan bertanya dengan sungguh-sungguh dan tidak menjawab pertanyaan ratu karena dia lebih peduli tentang hal itu. Ratu menutupi mulutnya dan tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya menatap Xiaoyan yang serius. Matanya juga berkabut dengan senyuman. Aku telah hilang untuk waktu yang sangat lama. Ini hanyalah jiwa yang tersisa, atau bahkan sisa kesadaran. Jiwaku telah lama menghilang, tetapi aku benar-benar bahagia dalam ratusan tahun ini. Aku telah memenuhi harapanku di dunia ini. Terima kasih kau telah mencintaiku, ucap ratu tersenyum. Tetapi dua garis air mata di sudut matanya sudah melewati wajahnya yang cantik. Jika jiwa belum bereinkarnasi, pasti ada jalan, ucap Xiaoyan menatap ratu. Dia masih tampak tidak mau. Ratu menggelengkan kepalanya dengan ringan, mengulurkan telapak tangannya yang ramping untuk membelai pipi Xiaoyan dan mendarat di jantungnya yang berdetak kencang. Merasakan detak jantung Xiaoyan yang sebenarnya. Dasar anak laki-laki bodoh. Kau sedang jatuh cinta dan kau benar-benar imut, ucap ratu menempelkan kepalanya ke dada Xiaoyan. Mulutnya terangkat, dia sangat menyukai perasaan ini. Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Dia mengerti bahwa ini adalah pilihan sang ratu, dan dia sudah menyerah sejak lama. Berapa lama bisa seperti ini? Telapak tangan Xiaoyan mendarat di kepala yang ada di dadanya. Dia mengelusnya dengan ringan dan berbisik pelan dengan kepala tertunduk. Ini sudah batasnya, tapi pada akhirnya aku seharusnya bisa memberimu banyak keuntungan, ucap ratu berkata. Xiaoyan berhenti berbicara dan memeluk ratu dengan erat. Ratusan tahun ini seperti mimpi. Terima kasih, ucap ratu dengan suara rendah. Xiaoyan bisa merasakan ledakan emosi ratu di pelukannya, dan dadanya sudah basah oleh air mata. Maafkan aku, ucap ratu dengan lembut kepada Xiaoyan. Kata-kata maafnya mengandung terlalu banyak kasih sayang untuk Xiaoyan. Dan ratu tidak menyangka bahwa dia dan Xiaoyan tampaknya diam-diam memang sedang jatuh cinta. Meskipun baru beberapa ratus tahun, ratu telah menanamkan sosoknya dalam ingatan Xiaoyan. Perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan dari ini adalah mengetahui bahwa perpisahan harus dilakukan. Aku akan selalu mengingatmu, Ratu Chen Xianyuan, ucap Xiaoyan dengan suara rendah. Dia memegangi sosok lembut di lengannya dengan erat. Aku akan pergi. Taisu akan menginvasi dunia sensi. Situasinya tidak diketahui sekarang. Jadi kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, ucap Xiaoyan. Kepala ratu mengangguk ringan di depan dada Xiaoyan. Saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal juga. Dan setiap cerita akan berakhir cepat atau lambat. Sisa Taisu yang melarikan diri telah ditangkap. Tetapi sayangnya mereka semua pada akhirnya bunuh diri. Sungguh luar biasa. Mereka bunuh diri pada saat yang bersamaan. Tidak ada informasi yang berguna yang diperoleh dari mereka, ucap ratu dengan sangat menyesal. Dengan menghancurkan kelompok Taisu ini, Xuan Yin mungkin akan menderita balas dendam dari Taisu, ucap Xiaoyan dengan sedikit cemberut. Tetapi ratu tersenyum dengan sangat tenang saat mendengar ini. Selama Sensi bisa menang, Xuan Yin akan memiliki secerca kehidupan. Apakah alam Xuan Yin saat ini masih takut akan balas dendam Taisu? Karena ratu memilih untuk mengepung Taisu di sini, dia sudah memikirkan semua kemungkinan terburuk. Karena itu jika Taisu benar-benar ingin membalas dendam di alam Xuan Yin, aku khawatir Xuan Yin tidak akan bisa bertahan sampai Sensi menang, ucap Xiaoyan dengan senyum pahit. Hahaha, dalam hal ini kau dan Yang Mulia Zuzang sangat mirip. Apapun situasinya, kau masih peduli dengan dunia. Tetapi semuanya memiliki takdirnya sendiri. Kau tidak perlu terlalu memaksakan akhir dari Xuan Yin. Kembalilah ke Sensi segera mungkin. Pertempuran pasti akan lebih sengit, kau harus lebih berhati-hati. Kata-kata perhatian ratu saat ini seperti istri muda. Penuh keengganan dan perhatian pada suaminya yang akan melakukan ekspedisi. Aku akan mengambil setengah dari sumber daya di alam Xuan Yin untuk sedikit membantu Sensi, ucap Xiaoyan. Tidak ada sub dunia yang dapat bertahan setelah kekalahan Sensi. Jadi keberadaan sumber daya ini tidak ada artinya. Jika Sensi menang,
Kau harus ingat untuk mengembalikan sumber daya pada saat itu, ucap ratu berkata dengan lembut. Seketika dia mengambil setengah dari sumber daya Xuanyin. Mengambil setengah dari sumber daya Xuanyin berarti kekuatan seluruh dunia akan turun satu level. Ada kemungkinan keabadian tidak akan terlahir kembali. Kekuatan dewa petarung juga akan turun tajam. Dan origin Ki akan lebih sulit untuk didapatkan. Setelah sumber daya langka, banyak orang kuat akan bersaing. Belum lagi penurunan tiba-tiba di jumlah orang kuat yang menyebabkan populasi seluruh dunia dan bintang akan sangat terpengaruhi. Tetapi untuk situasi saat ini, sumber daya Xuanyin masih sangat besar dan masih bisa sangat membantu dalam perang dunia ini. Mengambil setengah dari sumber daya Xuanyin dapat jatuh ke musim dingin sumber daya. Selama tidak diserang dalam waktu singkat, Xuanyin tidak akan dihancurkan. Suamiku, kau tidak perlu khawatir. Kehilangan setengah dari sumber daya bukanlah hal yang baik untuk Xuanyin. Tanpa sumber daya yang cukup, artinya penyerangan akan hilang. Ucap ratu berkata lagi. Xiaoyan diam. Pada saat ini Xiaoyan hanya terdiam dan dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Sekarang kedalamannya masih belum sebanding dengan ratu. Jadi lebih baik mengikuti pengaturan ratu saat ini. Baiklah, aku akan mendengarkan perintah Yuan Er. Ucap Xiaoyan mengangguk. Dan segera ratu mengangkat telapak tangannya yang ramping dan bola kristal berwarna-warni muncul di telapak tangannya. Jelas ratu sudah menyiapkannya. Melihat bola kristal berwarna-warni itu, energi yang terkandung di dalamnya telah melebihi kognisi dan perasaan Xiaoyan. Untuk menggunakan kekuatan di dalamnya, kau harus membawanya kembali ke Sensi. Dan kemudian kau dapat menemukan Senbu untuk melindunginya. Ini mewakili semua makhluk hidup di seluruh Xuanyin. Ucap ratu dengan serius namun tidak lupa dia masih tersenyum manis. Pada saat ini ketika Xiaoyan menerima bola warna-warni itu, sudut matanya tertuju pada Dewa Taisu. Tampaknya setelah kehilangan pengontrol, para Dewa Taisu ini tidak memiliki tujuan dan mereka semua memasuki keheningan mengambang di kampan tanpa gerakan apapun. Xiaoyan juga sedikit mengerinyit saat melihat ini. Koleksi 4 monster Taisu di ruang Lingsu sudah menjadi batasnya. Sumber daya yang terkandung di dalamnya tidak boleh diremehkan. Tidak semua sumber daya yang terkandung dalam monster Taisu ini berasal dari alam Xuanyin. Beberapa di antaranya bukan milik Xuanyin dan itu seharusnya diambil dari dunia lain. Ucap ratu berkata. Jelas tidak mudah untuk mengambilnya. Jadi ratu bertanya pada Xiaoyan bagaimana merencanakannya. Tepat ketika Xiaoyan masih berpikir tentang bagaimana menghilangkan Dewa Taisu yang sia-sia ini, bola kristal di tangannya tiba-tiba menghilang dan Xiaoyan sendiri tidak memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dan segera muncul suara Zanlo di benak Xiaoyan. Lantai 13 dari pagoda emas dapat menampung sumber daya yang tak terbatas. Bola kristal yang menghilang tiba-tiba muncul di lantai 13. Dan di dalam lantai 13 ada lautan abu-abu yang mengelilingi seluruh dunia. Hanya ada platform di tengah dan samudera kelabu ada di sekeliling. Terlihat bahwa bola kristal benar-benar menyatu ke laut. Ada lautan yang bersinar dengan cahaya warna-warni dan salah satunya bersinar terang. Itu hanyalah puncak gunung es di lautan luas semua roh ini. Betapa besar sumber daya yang dapat ditampung di laut lantai 13 pagoda emas. Sepertinya jiwa pagoda emas akan selalu muncul saat Xiaoyan membutuhkan sesuatu. Kemampuan setiap level akan disesuaikan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Semuanya tampak berjalan baik-baik saja. Sayang sekali menyia-nyiakan sumber daya yang begitu agung. Tetapi segera Xiaoyan mengerutkan keningnya dan melihat 4 monster Taisu yang telah dikumpulkan olehnya di ruang Lingsu. Tidak ada cara untuk mengambil sumber daya. Ratu juga melihat ke atas. Kampan ini bahkan mungkin tidak akan menahannya. Xiaoyan sedikit mengerinyet. Pembatasan yang begitu kuat benar-benar merepotkan. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah mencari cara untuk mengambil sumber daya dari ratusan monster Taisu ini. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk melengkapi baju besi dewa satu orang Xiaoyan. Faktanya bahkan jika Xiaoyan ingin pergi sekarang, dia harus menunggu lebih lama lagi. Namun tiba-tiba, tampaknya ada niat membunuh yang berkedip di mata Xiaoyan. Sial, benar saja, ada yang salah dengan orang ini. Ucapan Xiaoyan yang tiba-tiba membuat mata ratu menunjukkan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang Xiaoyan katakan dan apa maksudnya. Siap, tetaplah bersamaku untuk yang terakhir kalinya. Tidak peduli apa yang tampaknya tidak penting.
gumam Xiaoyan. Kemudian mereka berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini di sudut lain di alam Xuanyin, ada bintang seperti salju di sini. Danau dan lautan di sini semuanya telah berubah menjadi es yang padat dan tebal. Itu juga akan segera berubah karena lingkungannya ekstrim di sini. Dia melihat sekeliling ke lingkungannya ada 2 tanda bintang yang berkedip di antaranya kedua. Melihat sekeliling ke lingkungannya, ada 2 tanda bintang yang berkedip di antara kedua alisnya sosok ini. Darah emas mengalir keluar dari darah merahnya dan kemudian berubah menjadi tangan besar dan menampar avatar Yuan Shen. Pada saat yang sama, angin dingin yang kencang menerpa dan setengah dari tangan emas besar itu mulai roboh. Darah emas tampaknya berada di bawah ancaman yang tak tertahankan dan segera ditarik ke darah merah. Avatar Yuan Shen melihat warna merah yang menutupi darah emas. Mungkinkah ini adalah darah yang kuat? Jangan pergi. Kau dan aku sama-sama klan Yuan Shen. Namaku adalah Tai He, kau seharusnya mengenalku. Avatar Yuan Shen mundur ke langit. Angin di sini lebih kencang. Darah emas sudah tidak berani mengejar sejauh ini. Tai He memandangi darah emas yang mundur dengan mata yang rumit. Tidak heran jika darah di tubuh Tai He terkuras sebelumnya. Jadi dia pernah datang ke sini. Avatar Yuan Shen menyipitkan matanya sedikit dan melihat sekeliling. Lingkungan bintang ini sangat ekstrim dan tidak ada tumbuhan. Jadi jumlah badai banyak terbentuk dan terus menyapu. Dan darah Yuan Shen kebetulan takut dengan angin dingin. Jadi mungkin bukan kebetulan darah Yuan Shen ada di sini. Seseorang dengan sengaja menempatkan darah Yuan Shen di sini dan darah Yuan Shen tidak hanya melahirkan kebijaksanaan spiritual, tetapi juga berkembang ke tingkat yang begitu kuat. Apakah ada seseorang yang mengelola darah Yuan Shen? Gumam avatar Yuan Shen. Meskipun Tai He adalah klan Yuan Shen yang kuat, darahnya seharusnya tidak sekuat itu. Kekuatan darah ini saja sudah cukup untuk menghancurkanku. Darah itu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika itu benar-benar diolah oleh seseorang, maka seberapa kuat orang yang mengelola darah Yuan Shen ini? Ucap Xiaoyan di dalam avatar Yuan Shen. Matanya tenggelam dan tiba-tiba dia seperti melihat sosok di sudut matanya dan avatar Yuan Shen segera berbalik. Kau bilang itu kebetulan. Aku telah mencari klan Yuan Shen yang masih hidup. Dan aku tidak berharap menemukanmu. Kekuatan jiwa dari avatar Yuan Shen tidak cukup kuat. Tetapi seharusnya bisa melihat dari jarak sedekat itu. Jadi kau sengaja membawaku ke bintang ini. Avatar Yuan Shen menoleh dan melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini ternyata adalah Yusuan yang telah berpura-pura ketakutan di depan avatar Yuan Shen. Mampu tampil diam-diam sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini tidak sederhana. Yusuan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Lalu mengangkat alisnya dan berkata, "Aku telah menyebutkan 2 bintang. Dan kata-kata itu juga mengarahkanmu ke bintang Hanpai dan kau datang ke bintang Hanpan sendirian. Jadi kau tidak bisa menyalahkanku," ucap Yusuan. Ketika avatar Yuan Shen berbalik, telapak kakinya tiba-tiba melangkah keluar. Jaraknya sangat dekat sehingga dia muncul di depan Yusuan hampir seketika. Dan tinjunya yang kuat menghantam Yusuan. Jika itu sama seperti sebelumnya, Yusuan hanyalah dewa petarung bintang 2. Tingkat kekuatan ini bahkan tidak bisa menandingi gaya kepalan tangan avatar Yuan Shen. Dengan suara teredam, tinju avatar Yuan Shen tiba-tiba membeku dan hembusan angin muncul di sekujur tubuhnya. Hembusan angin ini adalah kekuatan yang meniup avatar Yuan Shen sebelumnya. Avatar Yuan Shen tiba-tiba menyusut. Karena Yusuan berdiri dengan tangan di belakang, dia hanya mengangkat satu tangannya untuk menangkap pukulan Yuan Shen. Matanya seperti anak kecil yang memukul telapak tangan orang dewasa. Seharusnya tidak. Kupikir kau menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Yang membuatku cemburu. Klan Yuan Shen yang bertahan sampai hari ini setidaknya adalah bintang 6. Seberapa bodoh atau bodohnya mereka, itu bisa mencapai tingkat yang seharusnya. Ucap Yusuan menatap avatar Yuan Shen dengan jijik. Di matanya avatar Yuan Shen benar-benar tak mampu melawannya sampai batasnya. Setelah kata-kata Yusuan jatuh, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan dia menahan tinju avatar Yuan Shen. Di bawah 5 jarinya, wajah avatar Yuan Shen pucat dan dia menarik tubuhnya. Tulang-tulang tangannya menembus daging dan darah. Namun kepalan tangan yang hancur itu pulih dalam sekejap mata. Akhirnya avatar Yuan Shen melihat kekuatan asli Yusuan. Kekuatan orang ini tidak hanya jauh di depan Xiaoyan,
Tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang klan Yuan Shen. Biar ku tebak, tubuh Yuan Shen ini juga seharusnya hanyalah avatar. Jadi tubuh aslimu seharusnya sedang berada dalam perjalanan. Mata Yusuan tenang tetapi dia memahami situasinya secara langsung. Kau juga klan Yuan Shen. Avatar Yuan Shen menyipitkan matanya sedikit. Orang di depannya tidak ingin menyembunyikan kekuatannya. Tetapi energi asalnya hanya pada tingkat dewa petarung bintang 2. Dan dia baru saja menerima pukulan avatar Yuan Shen. Dan masih bisa dirasakan ledakan singkat energi dan darah. Tinggalkan tubuh ini. Aku tidak akan mempermalukanmu. Kau harus tahu bahwa jika kau datang ke sini, kau pasti akan mati. Tidak peduli siapa kau di alam Xuanyan. Tidak ada yang bisa menjadi musuhku kecuali sang ratu. Pada saat ini Yusuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap avatar Yuan Shen dengan acuh tak acuh. Yusuan sangat percaya diri. Yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan telah bertemu Tai He sebelumnya. Tetapi dia telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Untuk Xiaoyan, dia masih belum pernah melihat klan Yuan Shen yang sebenarnya. Dan orang di depannya energi sumbernya hanya dewa petarung bintang 2. Tetapi ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya. Sepertinya dia memiliki energi dan darah yang sangat mengerikan. Xiaoyan yang juga memiliki tubuh Yuan Shen pasti tidak akan salah mengartikan energi dan darah semacam ini. Orang ini adalah keluarga avatar Yuan Shen. Dan dia adalah klan Yuan Shen yang sebenarnya. Justru karena inilah dia memiliki permusuhan yang kuat terhadap Xiaoyan. Karena Xiaoyan telah mengambil tubuh Yuan Shen. Dan mengingat sifat bangga dan sombong dari klan Yuan Shen, dia tidak akan pernah membiarkan darah mereka ternodai. Senior, maafkan aku. Tubuh fisik ini sangat penting bagiku. Sensei juga dalam situasi yang sulit. Dan aku berharap senior akan meminjamkan tubuh fisik ini untuk sementara waktu. Setelah Sensei menang, aku pasti akan mengembalikan tubuh avatar Yuan Shen secara utuh. Ucap avatar Yuan Shen menangkupkan tinjunya dan berkata, pria ini sangat kuat jadi Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menyerah pada saat ini. Lagi pula jika orang di depannya ingin mengambil kembali tubuhnya dengan cara paksa, dia mungkin bisa melakukannya dengan mudah. Jika dia tidak bisa mengambilnya kembali, Xiaoyan memikirkan darah emas dari Yuan Shen di bintang ini. Jika dia tidak bisa, sangat mungkin orang ini langsung menghancurkan tubuhnya, mengubahnya menjadi bagian dari darah emas. Kau tidak layak. Ucap Yusuan menjawab dengan dingin. Dan avatar Yuan Shen tersenyum kecut mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu dari mana asal arogansi klan. Xiaoyan tidak tahu dari mana asal arogansi klan Yuan Shen. Meskipun penurunan Yuan Shen hampir setara dengan pemusnahan, klan Yuan Shen yang tersisa masih memiliki aura kebanggaan terhadap semua makhluk di dunia. Senior, seharusnya Anda tahu tentang Tai He. Dia mengajariku 82 pukulan para dewa. Aku berjanji pada senior Tai He bahwa jika aku berhasil, aku akan menemukan cara untuk melanjutkan darah dari klan Yuan Shen. Ucap Xiaoyan melanjutkan melalui avatar Yuan Shen sambil menangkupkan tinjunya. Hah, orang tua yang sudah lama mati itu. Dia bahkan bisa percaya omong kosong seperti itu. Sungguh idiot. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan penindasan yang kuat menyelimuti avatar Yuan Shen. Dan avatar Yuan Shen berlutut di kampan dalam sekejap mata. Tubuhnya membungkuk dan dia tidak dapat berdiri tegak di bawah penindasan ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.